Ikhlas bekerja tanpa mengenal lelah, rajin dalam menimba ilmu. Akulah si kecil tangguh. Nama lengkap Muhammad Romli, sekolah di Askarul Usroh, Talun, kelas 8. Romji, geragu gaji, tos siang ya. Udah sekolah mau ah. Hawa sejuk di pagi hari membangunkan tidurku bersamaan dengan suara panggilan nenek. Mempersiapkan diri untuk bergegas pergi ke sekolah. Dalam bilik sederhana inilah aku tinggal bersama kakek dan nenek. Orang tuaku tinggal cukup jauh dari rumah nenek ini. Di saat pagi, apabila hendak pergi ke kamar mandi, aku harus berjalan ke tempat pemandian umum milik warga sekitar. Jarak yang cukup jauh menjadi aktivitas sehari-hari sebelum aku berangkat ke sekolah. Nenek sedang sibuk membuat sarapan untukku. Dan aku pun juga bersiap segera berangkat ke sekolah. Ji, nih sarapan dulu. Kamu yang pinter ya, jangan bandel ya. Ya, hati-hati ya kalau buru gitu ya. Jangan ada yang ketinggalan ya. Nih. Menikmati hangatnya teh yang disajikan oleh nenek dan merenungkan Nih, sejenak cita-cita demi membahagiakan Ya. keluargaku. Aduh, lapar. Sarapan dulu. Kemudian aku pamit kepada nenek dan bergegas agar tidak terlambat masuk ke sekolah. Hati-hati ya. Oke, kakek. Makan oke. Assalamualaikum.
awas nama Romji teh anaknya teh baik gitu ta. Tapi kumaha lah rada bangor gitu ta. Da ka ade mah sareng ka ieu nyaah gitu. Pami lalu artos pan dibakalan ku anjeunna malahanan kanggo meseren sang-sang ge ti anjeunna. Sok masihan aya 30 masihan teh kanggo rensang-sang gitu ta. Ya disebat bagedap gitu rada bandel gitu ta urang kalihna teh. Jarak rumah ke sekolah cukup jauh. Apabila nenek memberiku uang saku, biasanya aku naik angkutan umum. Namun lebih sering aku berjalan kaki untuk menghemat uang saku. Sambil berjalan kaki, selain tubuh menjadi sehat, aku juga terus berdoa agar dimudahkan dalam menimba ilmu di sekolah nanti. Pengen aja di sini mat. Kan pengen sekolah di sini. Di sini banyak tempat buat main, kayak Gunung Kunci, Cigugur. Isuk-isuk nggak sih? Aduh, kamari orang udah sian ku bebek orang. Itu anak mana? Menit lakunya. Ada lebah hiledan. Ada lebah hiledan. Jadi me halus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat tiba di sekolah bersama teman-temanku, segera aku mempersiapkan alat tulis dan buku untuk menerima pelajaran yang diberikan oleh guruku. Meskipun di dalam kelas hanya berisi 9 murid, namun kami tak pernah surut dalam semangat belajar. Saya Pak. Seperti Romzi, sebenarnya punya potensi kalau digali. Hanya satu yang tidak dimiliki oleh dia itu motivasi untuk belajar. Itu yang disesalkan. Kalau dia bisa fokus belajar, mengikuti pelajaran, sebetulnya tidak mengganggu kegiatan dia di luar sekolah. Sekolah hanya butuh 6 jam. Setelah itu silahkan Romzi di luar sambil belajar, sambil mencari kebutuhan untuk dia sendiri. Kalau dari pihak sekolah melihat setiap anak punya cita-cita, setiap anak punya keistimewaan sendiri. Selagi dia melakukan sesuatu yang dia hobi, tidak bertentangan dengan norma agama, norma hukum yang berlaku, itu sah-sah saja boleh. Sekolahku ini berada di dalam perkampungan warga. Maka hanya beberapa orang saja yang tahu lokasi sekolah madrasah ini. Berbeda dengan di kelasku, yang lain muridnya bisa lebih dari 9 orang di dalam kelasnya. Tapi saat jam istirahat, aku selalu suka bermain dengan kakak kelas. Berbaur bersama mereka saat main sepak bola sangat menyenangkan dan bisa melepas sejenak penat yang aku rasakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat jam pulang sekolah berdentang, aku dan teman-teman bersiap untuk bergegas kembali ke rumah masing-masing. Namun berbeda denganku yang harus kembali bekerja mencari plastik-plastik bekas di jalanan.
Perjalananku ditemani dengan polusi kendaraan. Menjadi hal biasa bagiku sehari-hari. Aku berjalan kaki menuju pusat kota di Sumedang. Sambil mencari tempat yang sepi, aku bergegas untuk ganti seragam dengan pakaian yang aku bawa dari rumah. Pakaian dan karung yang aku bawa dari rumah segera aku keluarkan dari dalam tas. Botol, besi, kaleng, kardus, kumpulin dulu, baru dijual. Kalau dekat suka ada yang keliling, kalau jual ya tergantung, kadang 60, 50. Beruntung hari ini cuaca agak sedikit mendung. Jadi aku makin bersemangat dalam mencari plastik-plastik bekas dalam udara yang tidak terlalu terik. Berjalan menyisir emperan toko sambil mataku terus tertuju kepada sampah-sampah plastik yang berserakan. Tak hanya di pinggir jalan, terkadang aku juga melihat di saluran sungai yang kecil. Di situ masih banyak terdapat sampah-sampah yang dibuang di sungai. Kesadaran warga untuk tidak membuang sampah sembarangan masih minim sekali dan bahkan tidak peduli dengan kebersihan lingkungannya. Bau sampah yang tak sedap menjadi teman dalam pencarianku ini. Ya sedih mah sedih, sedih gitu. Abah ya, orang miskin, orang nggak ada apa-apa. Ya sedih mah sedih. Udah ada kumaha, udah pas nan, udah gina kemarin, udah takdirnya gitu lah. Alhamdulillah, hasil aku yang dapat kali ini cukup banyak. Saat berjalan kaki, aku menyempatkan untuk istirahat sejenak di depan toko. Kalau yang bawah 100.000. Saat aku duduk terdiam sambil melepas penat, pegawai toko mengusirku secara kasar. Alasan dengan mengusirku, takut toko tersebut menjadi tidak laku oleh pembeli. Kamu ngapain di sini? Yang bagus yang mana? Udah sana pindah, jangan di sini ngotorin, nanti toko saya nggak laku lagi. Bersyukur aku masih dibela dengan orang yang baik hati. Pak Yadi namanya. Secara kebetulan dia ingin membeli jam tangan di toko tersebut. Melihat aku ditegur oleh pegawai toko, Pak Yadi merasa iba dan membantuku. Akhirnya pegawai toko tersebut diberikan nasihat oleh Pak Yadi. Saya anterin pulang, Dek. Daripada Adek jalan kaki capek. Beruntungnya aku juga diantar pulang bersama oleh Pak Yadi. Karena jalan pulang searah dengan rumahnya. Eta mah kahoyong nyalira, weda nenek mah teu miwarang si Abah, nyarek mah aya. Jangan Romji tong songrongsok, yang teh udah tos di dieu cing teh. Da biar jawabna teh kieu wios, nah nenek cenah da ieu mah kahoyong nenek cenah kitu. Upami aji nyuri cenah kitu. Nenek harus ieu cenah kedah izin gitu. Ai aji kieu mah teh kedah izin cenah da ieu mah mirariat rezeki nu halal sauna kan apan ngarah aji teh nyuhunkeun ka nenek bakal sakola naon-naon sakitu kan dia mah da moal izin cenah nenek ulah izin cenah pami maling cenah kadah izin gitu ya teh. Assalamualaikum, Ibu. Alhamdulillah, Pak Yadi sangat baik mengantarku sampai di depan rumah dan bertemu dengan nenekku sambil bercerita tentang apa yang terjadi padaku. Sami-sami, Bu. Turun
keluarga. Assalamualaikum. Nenek, kakek, Romji sayang sama nenek kakek. Romji pengen ngebahagiain nenek sama kakek. Ya, semoga panjang umur. Nanti kalau Romji kalau udah besar masih ada. Rumah nenekku ini dekat dengan lingkungan pemakaman umum. Terkadang saat pulang dari mulung, biasanya aku membantu kakek untuk membersihkan rumput di sekitar makam. Bah, itu Enu datang. Biasanya juga aku suka membantu menawarkan aja jasa kali itu, kepada Bah. penjara yang sedang berada di makam. Kali ini rezeki datang saat aku membantu kakek. Ada peziarah datang ke makam Teh, mau keluarganya. dibantu, Teh? Iya boleh. Dengan sigap aku mencoba untuk menawarkan diri, membersihkan rumput-rumput liar di makam tersebut. Tolong dijaga ya, dirapiin ya. Ya, nanti saya jagain. Tolong ini dirapiin. Alhamdulillah, upah yang aku dapat kali ini begitu menggembirakan. Makasih, Teh. Makasih ya. Aku jadi bersemangat dalam membersihkan makam, Makasih ya. dan sebagian upahnya bisa aku tabung. Alhamdulillah. Saat senja telah menempati di ufuk barat, aku kemudian bergegas bersiap mempelajari dan mengkaji Al-Quran. Meskipun keadaan ekonomiku kurang mampu, namun rezeki yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah tertukar untuk makhluknya. Agar rezekiku dalam mencari plastik bekas dan membersihkan makam menjadi berkah, maka aku harus selalu rajin dalam mengaji Al-Quran. Insya Allah, ibadahku hanya mengharap ridhonya demi keberkahan keluargaku. Saya mau berangkat ke negeri, sing awasnya hati-hati. Doa dulu sing di perjalanan itu supaya selamat, supaya babari ngara rezekina gitu. Doakeun ku nenek sing salamet, sing seueur nu mikanyaah, sing seueur anu Romji keur kieu teh sok sing anu mikanyaah. Aya ya, alhamdulillah idi doakeun teh eta teh aya nu sok masihan artos, na eta teh ka Romji teh. Nenek cenah pangdoa nenek teh diijabah, cenah aji teh ada yang ngasih uang, ada yang ngasih makanan, malahanan mameunna teh sok dicanda ka bumi tah nenek buat makan nenek. Mata nenek tiap hari sok ngadoakeun nenek ana Romji oge supaya Romji teh aya nu mikanyaah, mika welas, mika asih, teh asal Omjina sing pikanyaaheun. Iya nek, anjeunna teh kitu. Masa kecilku tak seperti anak-anak lainnya. Saat mereka bisa tertawa lepas dan bermain bersama teman sebaya, aku harus bekerja keras membantu kedua orang tuaku. Bekerja keras agar bisa terus bertahan hidup dalam kerasnya ekonomi. Dan tak lupa juga diiringi doa kepada Sang Ilahi. Rezeki memang datang tanpa diduga. Pak Yadi yang tadi membantuku di emperan toko datang berkunjung kembali ke rumah. Dan alhamdulillah, maksud kedatangan Pak Yadi selain menanyakan kabar kami, juga sekaligus untuk memberikan sebagian rezekinya buat keluarga kami. Sekarang kanggo keperyogian Ramji, mudah-mudahan barang ieu bermanfaat kanggo sakola Ramji sareng ibu sakeluarga. Nuhun ibu. Aku sangat bersyukur. Ternyata masih ada orang yang perhatian dan juga dermawan. Nuhun ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar doa makhluknya dan memberi jawaban atas jeritan dalam hati keluargaku. Ibu, bapak, ayah sekedik. Nuhun. Mangga ibu. Hanya semangat dan motivasi hidup membuat kami terus bertahan
menjalani kehidupan ini. Alhamdulillah. Ya dari dulu saya pengen sepeda. Terima kasih banyak. Semoga tim GTV sukses selalu.